Halo semuanya, saya Wawan di sini dalam Saat Pasang Akuarel. Hari ini saya mau berbagi cara mudah untuk melukis cat air. Seperti yang kita tahu, cat air itu media yang simple, ramah, dan bersahaja. Oleh karenanya, yuk kita lihat sama-sama tentang cat air ini. Ada 3 dasar dalam cat air, yaitu wet on dry yang mau kita coba kali ini, artinya basah ketemu kering. Selain itu juga ada wet on wet, basah ketemu basah, dan dry on dry, kering ketemu kering. Wet on dry, basah ketemu kering, apa sih maksudnya? Yuk langsung aja kita bahas. Untuk kali ini saya menggunakan kertas Arto 300 gram cold press. Untuk ukuran bisa disesuaikan. Cat yang perlu kita siapkan itu cukup satu aja, warna biru indigo. Kuasnya kita perlu pakai yang round atau bulat, bukan yang gepeng. Kuas ini adalah kuas yang direkomend untuk cat air, karena kuas round itu bisa menampung lebih banyak air daripada kuas tipe yang gepeng. Selanjutnya kita butuh wadah untuk air. Bisa wadah apa aja, yang penting bisa menampung banyak air. Cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Untuk saya kali ini, saya pakai gelas plastik yang bisa kita beli di toko-toko perlengkapan masak atau supermarket. Murah dan juga bisa dipakai berulang kali. Ramah lingkungan. Kita siapkan 2 gelas. Lanjut. Mari kita siapkan kertas kita. Bisa kita pakai lakban kertas untuk menahan supaya tidak mudah bergeser-geser. Kain atau tisu untuk membersihkan kuas dan palet. Kita tuang catnya ke dalam palet, gak perlu terlalu banyak. Cat air itu irit banget, jadi tuang secukupnya aja. Lalu ambil kuasmu, encerkan catnya, dan kita siap untuk menggores. Seperti yang saya bilang tadi, wet on dry, artinya cat yang basah di kuas ketemu kertas yang kering. Karakteristik cat air itu transparan, jadi jika kita tumpuk warna di atasnya, bagian warna di bawahnya itu akan tetap terlihat, tergantung tebalnya cat. Tebal tipisnya cat itu dipengaruhi dengan seberapa banyaknya air yang kita campur. Semakin banyak airnya, warnanya akan jadi semakin tipis. Semakin sedikit airnya, warnanya akan jadi semakin tebal dan kental. Jadi dengan satu warna aja, kita bisa membuat banyak warna tergantung intensitas airnya. Ada satu lagi tips yang jarang dipakai, yaitu tekanan kuas. Kuas round ini adalah kuas yang multifungsi. Dengan satu kuas, kita bisa membuat banyak variasi goresan tergantung penekanannya. Oke, mari kita buat sesuatu yang simpel sekarang. Pertama, kita siapkan warna dengan ketebalan sedang dan gores dengan tekanan tipis untuk buat garis melengkung. Lalu dengan tekanan tebal, mengikuti garis yang tadi perlahan diangkat menjadi tipis. Dengan diberi jarak sedikit, kita mulai goresan baru tapi dengan kebalikannya, yaitu dari tekanan tipis menjadi tekanan tebal. Selanjutnya, kita buat garis melengkung tipis lagi di sebelahnya seperti yang di awal. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian sebelah kirinya, dengan tetap menyisakan bagian putih di antaranya. Lalu kita tambahkan beberapa goresan tipis keluar. Tarik dari dalam ke arah luar. Selanjutnya, dengan cat yang lebih tebal, kita pertegas beberapa bagian saja, terutama di bagian tengahnya. Selesai. Simpel kan? Kita juga bisa pakai warna lain sesuai selera, atau bisa juga untuk divariasikan beda warna di beberapa goresan bulunya. Itu akan jadi lebih menarik. Untuk kali ini, kita perlu siapkan tambahan warna lemon yellow, burnt sienna, dan quinacridone red. Pertama, dengan warna lemon yellow dan ketebalan tipis, kita buat lingkaran dan sisakan putih di bagian atasnya. Lalu kita campur warna merah dan lemon yellow agar menjadi warna orange untuk membuat warna gelap di bagian bawahnya.
Berikutnya, kita pakai warna burnt sienna untuk bagian yang lebih gelapnya lagi. Kita pakai kuas yang bulunya sudah rusak. Ini akan membuat tekstur kasar dari si jeruknya. Semakin pecah kuasnya, akan semakin acak dan bagus hasilnya. Setelah warnanya kering, kita goreskan lagi burnt sienna dengan cukup tebal agar terlihat kedalamannya, dengan tambahan beberapa tekstur kasar sana-sini dengan kuas rusak lagi. Selanjutnya, kita campur warna indigo tadi dengan burnt sienna untuk membuat warna gelap bayangan di bagian bawahnya. Buat lonjong mengikuti bentuk jeruknya, dan selesai. Cat air tidak sesulit itu, cuma butuh kesabaran untuk menunggu catnya sampai kering, baru bisa lanjut ke tahapannya. Tapi banyak yang menilai cat air itu sulit dikendalikan. Mungkin cuma butuh sedikit tambahan air, atau justru terlalu banyak pakai air. Setelah kita bereksperimen ria, saya akan coba membuat sesuatu yang sedikit lebih besar. Dengan teknik wet on dry ini, kita akan coba buat yang simpel-simpel saja, karena melukis itu untuk dinikmati. Jadi mari kita duduk, santai, dan enjoy. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran simpel ini. Next topic, wet on wet. Apa itu? Jangan sampai ketinggalan. Cek Instagram dan channel kami di Sapasang Aquarel untuk info jadwalnya. Sampai jumpa. Bye.